Shalom Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kembali berjumpa dengan saya Pendeta Abdul Bastin Putar-Putar dalam acara renungan pengajaran kata roh seministri. Saya sangat senang menyapa kembali Bapak Ibu saudara dimanapun berada. Salam dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Hanya segala kemuliaan, pujian, pengagungan bagi Tuhan kita, Tuhan yang mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Saya percaya Bapak Ibu Saudara selalu merindukan akan kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari kembali bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Masih kembali membaca kitab Efesus pasal yang ke-6 ayatnya ke-4. Kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat ke-4. Saya akan membacanya sekali lagi. Dikatakan demikian, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, di renungan sebelumnya saya sudah menyampaikan tanggung jawab ayah Kristen. Apa tanggung jawab ayah Kristen? Satu adalah tanggung jawabnya tidak membangkitkan amarah bagi anak-anaknya, dan yang kedua harus mendisiplin anak-anaknya. Maka yang ketiga dalam kesempatan ini kita kembali bersama-sama harus memahami, mengerti, supaya kita siap melakukannya apa yang menjadi tanggung jawab seorang ayah Kristen terhadap anak-anaknya. Tanggung jawab yang ketiga, yaitu ini penting sekali kita perlu pahami dengan baik, yaitu ia harus, atau ayah Kristen harus mengajar dan mendorong mereka. Sekali lagi, seorang ayah harus mengajar dan mendorong anak-anak. Perhatikan dari pembacaan Alkitab tadi, ada kata nasihat. Nasihat, dikatakan tadi apa? Nasihat Tuhan. Kalau kata didiklah sudah kita pahami, tetapi sekarang nasihat Tuhan. Nah, dalam mendidik anak, ayah dan ibu tidak hanya menggunakan tindakan untuk mendidik anak atau mendisiplin dengan kata-kata saja. Di kitab Amsal dikatakan misalnya, ada ayat-ayat yang memberikan inspirasi kepada kita mengenai seorang ayah yang memberikan nasihat yang bijaksana kepada anak laki-lakinya. Anak-anak kita tidak selalu menghargai nasihat kita, tetapi hal itu tidak membebaskan kita dari kewajiban untuk mengajar serta menasihati mereka. Mungkin tidak semuanya nasihat ayahnya, orang tuanya dia dengar, dia hargai, dia lakukan. Tapi saya mau katakan, tetap kita harus setia mengajarnya, menasihatinya berulang-ulang. Baik ketika kita duduk, berdiri, berjalan, sebelum tidur, bangun tidur, kita harus selalu menegur dia, menasihatinya. Ajaran kita harusnya itu selalu berkaitan dengan firman Allah. Nasihat kita harus selalu berkaitan dengan firman Allah. Ini penting. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau orang tua mengharapkan anak itu menjadi anak yang takut Tuhan, mengasihi Tuhan, hormat kepada orang tuanya, menjadi cerdas dan pintar, kepintaran itu akan menjadi miliknya ketika dia cerdas, pintar dalam hal spiritual, tahu firman, lakukan firman. Ingat, rumah tangga adalah tempat di mana anak-anak harus belajar mengenal Tuhan, mengenal kehidupan Kristen. Sudah waktunya orang tua Kristen berhenti
menggeser tanggung jawab di dalam mendidik anak dengan yaitu firman Tuhan hanya kepada guru-guru agama di sekolah, guru-guru sekolah minggu di gereja, atau orang lain untuk mendidiknya tentang firman Tuhan. Tidak, terutama adalah orang tua. Tugas orang tua, anak-anak itu mulai dengarkan firman Tuhan, dididik dengan firman Tuhan itu di rumah, dalam keluarga. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika orang mengenal Tuhan dengan benar, ketika anak sudah mengenal Tuhan, bukan saja mengenal tapi mempertuhankan hidup di dalam kehidupannya, percayalah anak ini pasti menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar. Itu mungkin proses, butuh proses. Dalam proses itulah orang tua memerlukan namanya kesabaran. Sama seperti tumbuh-tumbuhan, dari biji kita tanam, biji itu mati, setelah dia mati dia hidup, bertumbuh, akhirnya mengeluarkan tunas, mengeluarkan batang. Kita melihat, kita senang. Maka supaya dia bertumbuh dan menghasilkan buah, kita harus siram, kita harus berikan pupuk sesuai dengan pertumbuhan dari tanaman itu, dirawat dari gangguan tanaman yang lain, maka tumbuhan itu bertumbuh besar dan berbuah lebat, dan buahnya manis dan enak dimakan, dan menjadi kebutuhan banyak orang, dicari banyak orang. Demikian halnya ketika kita sebagai ayah Kristen atau orang tua Kristen, sejak dia lahir, sekalipun mungkin dia mengerti, memahami, kita sampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita ajar dia untuk mendengar firman Tuhan, kita bacakan dan berdoa supaya Roh Kudus bekerja. Dia sudah menginjak anak remaja, kita terus sampaikan firman Tuhan. Dia sudah menginjak dewasa, kita terus beritakan firman Tuhan. Maka anak ini akan bertumbuh menjadi anak yang mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, pasti berdampak kepada menghargai sesamanya, terutama mentaati, menghormati orang tuanya. Maka saya katakan tadi, kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, selalu ajarkanlah firman Tuhan kepada anak-anak. Nasihat kita adalah nasihat yang lahir dari firman, bukan nasihat dari dunia ini, bukan hikmat dari dunia ini. Makanya seorang ayah atau orang tua harus rajin juga baca Alkitab, harus mengerti juga Alkitab, harus tahu benar-benar Alkitab dan menghidupi firman Tuhan yang dimengerti dari Alkitab itu dalam kehidupannya, yang disaksikan, dilihat oleh anak-anaknya. Apa yang diperkatakan, diucapkan oleh ayahnya atau orang tuanya, dan dia melihat itu juga yang dilakukan. Anak-anak juga melihat bahwa itu dilakukan oleh orang tuanya, maka anak itu pasti meneladaninya. Inilah tugas yang ketiga atau tanggung jawab dari seorang ayah Kristen. Saya ingatkan, ayah orang Kristen tanggung jawabnya mendidiknya, menasihati dia dengan firman. Kalau ini sudah kita lakukan, dia akan tetap setia kepada Yesus, mempertuhankan Yesus.
Dia tidak akan pernah meninggalkan Yesus, bahkan dia tidak akan pernah pacaran, bahkan menikah dengan orang yang tidak seiman, karena dia sudah tahu siapa Yesus, mengapa dia mempertuhankan Yesus, mengapa dia harus cinta kebenaran dalam Yesus, mengapa dia menjadi orang Kristen. Dia akan pertahankan, dia akan tetap setia kapanpun. Makanya keberhasilan kita pada saat kita mendidik, menasihati dia masa kecilnya, masa remajanya, masa dewasanya pun dia tetap setia kepada Kristus. Karena kesetiaan itu sudah ditaruh dalam hatinya atas dasar kebenaran firman Tuhan. Kesetiaan itu sudah dikaruniakan Tuhan kepadanya atas dasar iman yang sudah dikaruniakan Tuhan dalam hidupnya ini melalui orang tuanya. Jadi orang tua harus menjadi hamba, menjadi pelayan bagi anak-anaknya, menyampaikan kebenaran, nasihat, menyampaikan apa yang didapatkan dari Tuhan diteruskan kepada anak-anaknya. Puji nama Tuhan, kiranya renungan ini menjadi berkat, kekuatan bagi ayah Kristen secara khusus. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.